Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membicarakan mengenai topik mikronutrien. Nama saya adalah Mira Sari Putri. Saya dari Departemen Biokimia, Gizi, dan Biomolekuler. Outlines-nya adalah ini, jadi kita akan pertama membicarakan mengenai definisi, fungsi, klasifikasi dari mikronutrien, kemudian nanti jenis-jenis dari mikronutrien, ada vitamin, ada mineral, dan nanti vitamin akan terbagi lagi, mineral juga akan terbagi lagi. Baik, terakhir tentang nutrien defisiensi. Sekarang definisi. Definisi mikronutrien menurut WHO ya adalah nutrien disebut mikronutrien kalau misalnya mereka itu dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Ya, biasanya dalam miligram atau mikrogram. Tapi sebenarnya substansi ini, nutrien ini merupakan seperti tongkat magic ya, yang akan membuat tubuh kita bisa memproduksi enzim, ya, bisa mengaktifkan enzim, hormon, dan substansi lain yang memang sangat penting sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan. Walaupun jumlahnya kecil. Jadi istilahnya yang kecil itu juga sangat penting ya, sangat berharga. Nah, sekarang klasifikasinya bagaimana? Untuk vitamin itu dibagi menjadi dua, yaitu yang water soluble atau larut dalam air dan fat soluble, artinya larut dalam lemak. Kemudian mineral juga dibagi menjadi dua, yaitu major mineral dan ada yang namanya trace mineral atau trace element. Ya, beda dari major mineral dan trace element itu berdasarkan kadar yang dibutuhkan juga. Begitu. Kita lanjut dulu ke vitamin. Ya, vitamin it means life ya. Vitamin life. Sumber makanannya kebanyakan kalau vitamin itu dari buah-buahan, dari sayur-sayuran bisa, dari susu ya, dari whole grain spread, kemudian sereal, legumes. Nah, tidak seperti makronutrien sebenarnya. Mikronutrien itu dia tidak bisa menghasilkan energi. Baik vitamin maupun mineral dia tidak bisa menghasilkan energi, ya, atau kalori. Nah, sekarang fungsinya di dalam tubuh tadi saya sudah jelaskan secara umum dia berperan dalam banyak proses metabolisme tubuh yang berperan pada pertumbuhan dan perkembangan. Ada 13 vitamin, ya, kemudian kita bedakan tadi menjadi fat soluble dan water soluble. Pertanyaan berikutnya adalah apa bedanya ya antara water dan fat soluble vitamin. Nah, di sini ya dalam suatu proses metabolisme tubuh dari mulai makanan masuk ke dalam tubuh itu ada yang namanya proses absorpsi. Kemudian akan ditransport ya. Kemudian akan ada yang namanya penyimpanan, storage. Lalu ekskresi ya, kemudian diekskresikan. Nah, sekarang di proses absorpsi dulu. Bedanya kalau yang water soluble itu dia langsung ke darah. Ya, kalau yang fat soluble dia harus ke lymph dulu kemudian ke darah. Kenapa yang water soluble itu bisa langsung ke darah? Karena memang komponen dari darah itu air gitu ya, kebanyakan air. Jadi dia bisa larut gitu dalam darah. Akibatnya proses transportnya untuk vitamin yang water soluble itu dia bisa bergerak berjalan bebas. Sedangkan untuk fat soluble karena dia tidak bisa larut dalam darah, dia membutuhkan sesuatu. Ya, membutuhkan pengangkut istilahnya, membutuhkan truk ya atau pick up gitu ya untuk mentransportnya. Nanti akan ada jenis-jenis protein transporter namanya ya untuk mengangkut si fat soluble vitamins ini di darah. Oke, kemudian penyimpanan kalau untuk si yang water soluble karena dia freely istilahnya dia bisa di darah gitu ya, dia bisa berjalan bebas di darah, itu kebanyakan dia akan mengisi bagian-bagian dari tubuh gitu. Jadi mengisi bagian-bagian di tubuh. Sedangkan kalau yang fat soluble itu biasanya dia itu pada jaringan-jaringan yang berasosiat dengan lemak. Contohnya misalnya liver gitu ya. Kemudian ekskresinya kalau
yang water soluble itu dia itu bisa lewat ginjal dan dikeluarkan lewat urin, dalam bentuk urin, karena kan terlarut. Sedangkan kalau untuk fat soluble biasanya dia itu less excreted, tapi kalau misalnya dalam jumlah yang berlebihan dia akan disimpan. Ya, disimpan di storage, dia disimpan biasanya yang paling tempat penyimpanan itu adalah liver gitu. Ya, toxicity gimana? Toxicity itu biasanya water soluble itu kemungkinan bisa terjadi toksik, tapi tidak begitu ya sering dibandingkan dengan yang fat soluble begitu. Kemudian dibutuhkannya kalau misal water soluble itu biasanya dalam dosis yang frekuen. Kalau di yang fat soluble biasanya in periodic dose, jadi biasanya mingguan atau bulanan. Ya. Nah, berbicara mengenai toksik tadi kan ada toxicity ya. Jadi pada saat si tubuh kita gitu ya, tubuh kita itu ada terjadi peningkatan dari blood levels terhadap satu vitamin yang water soluble itu nanti akan dikeluarkan lewat ginjal ya. Jadi kalau misalnya yang vitamin yang fat soluble itu tidak bisa. Kenapa? Karena dia nanti kan bukan tidak bisa. Jadi dia less ya tadi ya, less excreted dan dia kebanyakan disimpan. Jadi makin lama si vitamin ini akan makin banyak istilahnya, terakumulasi lah istilahnya ya. Terakumulasi makin banyak lah, makin tinggi dosisnya. Itu menyebabkan toxicity. Nah, ini sebenarnya tambahan saja, tapi beberapa sudah dibicarakan bahwa pada yang fat soluble dia perlu lemak ya, perlu lemak, kemudian yang berperan dalam proses absorpsi gitu ya. Kemudian kalau yang untuk yang water soluble vitamin jelas dia memerlukan air untuk absorpsi gitu. Oke. Sekarang kita ke vitamin A ya. Kita ke fat soluble dulu, ADEK. Mungkin adik-adik sudah mengenal sebenarnya, oh iya ini vitamin yang larut dalam lemak, ADEK gitu ya di SMA. Sekarang kita bahas satu-satu. Apa itu vitamin A? Ya, sekarang vitamin A itu kalau kamu adik-adik hanya mengenal vitamin A. Ya, kalau kita di sini akan mengenal macam-macam vitamin A. Jadi bisa dalam bentuk apapun sebenarnya vitamin A itu. Ya, tergantung source-nya, tergantung tempatnya. Contoh, misalnya kalau di makanan misalnya ya, di makanan itu dalam bentuk retinoid. Ya. Kalau di tumbuhan ya, di tumbuhan ya, di makanan-makanan yang dari tumbuh-tumbuhan itu dalam bentuk karotenoid. Karotenoid ya. Nah, kalau misalnya dalam tubuh yang berperan ya, vitamin A yang berperan dalam reproduksi itu dalam bentuk retinol. Kalau yang berperan dalam vision atau penglihatan itu dalam bentuk retinal ya. Kemudian juga berperan dalam pertumbuhan. Itu dalam bentuk retinoid asid. Gitu ya. Jadi tergantung sebenarnya source-nya, bentuknya di mana. Oke, next slide. Di mana kita bisa menemukannya istilahnya ya? Where do we find it? Berarti kita hubungannya sama source. Source dari vitamin A bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan. Ya, dari tumbuhan kita bisa lihat biasanya paling banyak pada wortel ya, pada bayam, pada pepaya. Sedangkan pada yang dari hewan itu misal pada daging, pada ikan ya. Nah, sekarang fungsinya apa sih? Nah, yang pertama adalah untuk mata. Mata dia pentingnya yang pertama untuk kornea ya. Jadi dia itu untuk memaintain bagaimana
istilahnya tuh si kornea itu bisa clear, crystal clear outer window gitu. Jadi bersih lah istilahnya korneanya. Kemudian dia juga berperan dalam mengkonversi energi cahaya ke syaraf di retina gitu ya. Kemudian nanti ada yang namanya beta karoten. Beta karoten itu sebenarnya prekursor untuk si vitamin A ya. Nah, selain untuk mata, dia itu perannya untuk memprotek kulit dari kerusakan akibat sinar matahari. Kemudian, vitamin A itu merupakan bagian dari mukosa ya, mukosa respon imun gitu. Jadi juga bisa memprotek tubuh dari istilahnya infeksi ya. Juga bisa berperan ya dalam mendiferensiasi. Jadi diferensiasi pada sel-sel epitelial. Coba lihat di gambar sel-sel pencernaan kita itu dilapisi oleh sel-sel epitelial dan sel goblet ya. Nah, si vitamin A itu berperan dalam diferensiasi dari sel-sel epitelial dan sel-sel goblet. Ya, sel goblet ini perannya adalah mensintesis dan mensekret mukus. Akibatnya, si mukus ini ya akan memprotek istilahnya ya, memprotek saluran pencernaan dari mikroorganisme yang invasif yang bisa berpotensial untuk merusak. Ya. Kemudian di reproduksi bagaimana? Ya, dalam bentuk retinol tadi ya. Perannya dalam perkembangan sperma. Kemudian kalau untuk wanita, dia mensupport perkembangan fetal ya, fetus pada saat kehamilan. Sehingga anak-anak yang kekurangan vitamin A itu akan menyebabkan gagal untuk tumbuh. Makanya pemerintah kita ada program kan wajib untuk pemberian vitamin A 2 kali dalam setahun ya. Itu untuk mencegah terjadinya ini fail to grow gitu ya. Oke. Gimana kalau misal terjadi vitamin A defisiensi? Sebenarnya bisa kita hubungkan dengan fungsi. Jadi kalau ada defisiensi selalu ada hubungkan dengan fungsi. Oh, fungsinya di mana? Gitu. Fungsinya di mana? Ya kalau terjadi defisiensi berarti fungsi itu tidak akan berjalan. Begitu kan? Nah, sekarang kalau misalnya terjadi defisiensi pada vitamin A, berarti yang pertama akan terganggu adalah visusnya, ya visionnya, ya penglihatannya. Akibatnya menyebabkan apa? Night blindness atau blindness atau xerophthalmia, ya tipikal lesinya disebut dengan bitot spot, ya. Terjadi akumulasi keratin dan debris, ya pada temporal side dari pada konjungtiva. Kita lihat di gambar ya, di situ ada yang namanya bitot spot pada bagian temporal ya samping ya dari konjungtiva yang keputihan itu, gysiorrhomia ya. Kemudian juga menyebabkan penumpukan keratinasi ya, terjadi keratinization pada kulit gitu ya. Di sini kita lihat ya. Nah, pada vitamin A defisiensi, epitelial sel ini mensekresi protein keratin yang disebut dengan proses keratinisasi. Gitu. Jadi nanti kalau pada kondisi yang ekstrim, dia akan menyebabkan hyperkeratinization atau hiperkeratosis. Ketika terjadi akumulasi dari keratin ya
kondisi ini kalau misalnya terjadi akumulasi keratin pada hair follicles, rambut ya, hair follicles, itu disebut dengan kondisi follicular hiperkeratosis ya. Jadi ini contohnya. Oke. Oke. Nah, sebenarnya yang saya bilang tadi itu ada dalam bentuk rangkumannya ya. Di buku, kalau saya rekomendasikan bukunya, kamu bisa baca Understanding Nutrition ya, tahun 2018-2019 ya. Di situ lengkap sekali penjelasan mengenai apa yang saya bicarakan hari ini. Mangga silakan dicari bukunya. Nanti di akhir akan saya tulis juga sebenarnya nama-nama referensi yang saya ambil untuk bahan kuliah ini ya. Oke, next slide. Nah, setelah vitamin A berarti vitamin D. Nah, vitamin D ini sebenarnya yang dari makanan ya, dari makanan itu, dari kulit itu masih dalam bentuk tidak aktif. Awalnya masih dalam bentuk tidak aktif. Dia harus diaktifkan dulu istilahnya ya. Akan ada proses di dalam tubuh namanya hidroksilasi vitamin D. Ada 2 tempat, yaitu di liver dan di ginjal. Nanti final aktif produknya itu dalam bentuk 1,25 dihidroksikolkalsiferol atau yang disebut dengan kalsitriol. Nah, perannya apa sih vitamin D? Perannya itu untuk mengatur homeostasis dari kalsium dan fosfat. Istilahnya mengatur kadar kalsium dan fosfat balancing di plasma, di darah ya, di plasma darah. Nah, act-nya di mana? Perannya di mana si kalsitriol ini? Ada 3 tempat, yaitu di intestin, di ginjal, dan di tulang. Ya, kalau di intestin, dia akan meningkatkan aktif transport dari kalsium. Dia akan meningkatkan sintesis yang namanya kalbindin. Kalbindin ini adalah kalsium binding protein. Jadi istilahnya truk pengangkut si kalsium di dalam enterosit, di dalam sel-sel intestin. Yang kedua, dia itu di tulang. Dengan cara meningkatkan uptake, artinya uptake itu pengambilan kalsium, kemudian dideposisi sebagai matriks ya, matriks apatit namanya ya, di tulang. Jadi matriks tulang lah istilahnya. Oke. Jadi kalau vitamin D-nya sufficient, cukup, maka si kalsium si matriks tulang ya itu akan bagus gitu ya. Kemudian di ginjal fungsinya adalah untuk jadi meminimalisir ekskresi dari kalsium sehingga akan meningkatkan reabsorpsi. Reabsorpsi itu artinya diserap kembali. Jadi si kalsiumnya diserap kembali ya. Lalu di sini ada vitamin D. Vitamin D source-nya dari mana ya? Ya, sumber makanannya istilahnya. Sumber makanannya itu kebanyakan dari ikan laut, ya. Oke. Nah, di sini adalah vitamin D metabolism. Tapi kamu nggak perlu sebanyak ini, maksudnya nggak perlu sekompleks ini, karena di sini sebenarnya yang saya mau tekankan adalah bagian dari mataharinya. Jadi matahari sebenarnya tidak mengandung vitamin D ya. Adik-adik, dia itu fungsinya adalah untuk mengaktifkan si provitamin D menjadi kolkalsiferol. Kolkalsiferol itu disebut dengan vitamin D3. Dia belum aktif ya, belum aktif sama sekali. Nanti dia akan harus mengalami 2 proses, yaitu proses di hepar dan proses di ginjal, baru nanti dia akan aktif.
baru dia bisa digunakan. Begitu. Nah, vitamin D juga asalnya kalau kita berbicara mengenai what ya, asalnya dari mana? Bisa dari makanan yang dari tumbuh-tumbuhan ya, dalam bentuk ergo calciferol, dalam makanan animals ya, hewan dalam bentuk calciferol, atau di kulit dalam bentuk provitamin D3 yang asalnya sebenarnya dari kolesterol. Jadi kolesterol itu bukan jahat, bukan baik sebenarnya ya. Tapi kalau ada fungsinya masing-masing ya. Yang jelek adalah kalau misalnya kondisinya tidak seimbang gitu. Oke, lanjut ya. Yang lainnya tidak perlu kamu perhatikan. Kemudian vitamin D defisiensi. Kalau misalnya terjadi defisiensi, akibatnya apa? Karena dia penting buat pertumbuhan tulang. Akibatnya kalau misalnya terjadi defisiensi, maka akan defisiensi itu kurang ya, kekurangan, maka akan terjadi abnormalitas. Jadi abnormal tulang-tulangnya. Ya pertumbuhannya juga abnormal. Akhirnya terjadilah penyakit ini, yaitu rickets. Ya. Nah, di rickets juga nanti ada yang namanya kalau kamu bayi baru lahir itu biasanya dia ada yang namanya fontanel. Ya, fontanel itu tertutup pada usia setahun, itu pada fontanel yang belakang, posterior, fontanel depan pada usia 2 tahun. Nah, kalau pada kekurangan vitamin D, ini penutupan dari fontanel ini akan terlambat. Yang lain sudah dibicarakan di sini ya, di rangkuman. Next slide. Lalu, vitamin E. Vitamin E itu ada 2 grup, yaitu tocopherol dan tocotrienols. Ya, tocopherol dan tocotrienols. Nah, sekarang sumbernya dari mana? Sumbernya itu bisa dari roti, ya, sereal, gandum utuh, sayuran hijau, apalagi kacang-kacangan misalnya, ya, dari minyak sayur, dari margarin, dari hati. Nah, sekarang fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk membantu pembentukan sel darah merah, otot, dan juga jaringan lain. Dan vitamin E ini juga berperan sebagai antioksidan. Apa itu antioksidan? Antioksidan itu adalah suatu bentuk defender, perlindungan tubuh ya melawan free radicals. Ya, free radicals. Nanti kamu akan belajar mengenai free radicals. Salah satu sumber free radicals adalah dari polusi. Salah satunya, ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah rangkumannya. Oke. Oh, jangan lupa kebutuhannya berapa ya? Kebutuhan normalnya adalah RDA-nya 15 mg per hari ya. Kebutuhannya sekitar 15 mg per hari. Oke. Kemudian vitamin K. Lanjut ke vitamin K ya. Vitamin K itu sumbernya dari mana? Sumbernya banyak dari sayuran hijau tua seperti bayam, selada, ya kangkung, dan juga kubis. Fungsinya di tubuh. Ingat saja kalau vitamin K itu untuk clotting, untuk pembekuan darah. Ya, clotting itu pembekuan. Prosesnya di mana? Nanti kita juga akan belajar mengenai proses pembekuan darah. Peran vitamin K di mana? Nah, peran vitamin K di sini. Kalau kamu lihat figur gambarnya ya, vitamin K itu perannya di proses pembentukan dari protrombin. Nanti protrombin itu akan diaktifkan menjadi trombin. Trombin akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin atau benang-benang fibrin. Ya. Nah, ini sangat berperan sekali pada proses kalau misalnya luka, nah itu akan terjadi proses clotting atau pembekuan darah. Ya, akan terbentuk benang-benang fibrin. Akibatnya gimana kalau terjadi defisiensi? Jelas akan terjadi pendarahan. Ya. Ingatnya gitu aja. Vitamin K untuk clotting, kalau kurang berarti terjadi pendarahan. Kebutuhannya adalah
Pada laki-laki itu 120 mikrogram per hari, pada wanita itu 90 mikrogram per hari. Oke, sudah ya. Oke. Nah, rangkuman ini namanya udah dirangkum tadi satu-satu, dirangkum lagi jadi satu table. Sebenarnya ini untuk memudahkan kamu untuk memahami apa perbedaan antara vitamin yang satu dengan yang lain ya. Tapi untuk penjelasan baiknya adalah kalian baca lagi dari ya penjelasan-penjelasan yang lebih lebih dalam lagi gitu ya. Oke. Sekarang vitamin yang water soluble. Ya, water soluble salah satunya adalah vitamin B. Vitamin B ya, vitamin B dan vitamin C. Vitamin B ini kenapa disebut dengan vitamin B kompleks? Ini dulu ya, vitamin B kompleks itu adalah vitamin B yang terdiri dari B1, B2, B3, ya, B5, B6, B7, B9 dan B12. Itu disebut dengan vitamin B kompleks. Ya, kenapa? Karena nanti asal ya jenis-jenis makanan biasanya ya dalam satu makanan bisa mengandung vitamin B kompleks. Dapat dari mana? Bisa dari mana? Bisa dari whole grains gitu ya. Kemudian dari roti ya, roti, kemudian dari roti, kemudian gandum utuh ya, kemudian sereal ya, kemudian dari kacang-kacangan juga bisa, dari ikan juga bisa, dari telur, dari susu. Bagaimana fungsinya untuk tubuh? Yaitu dia itu secara umum dia berperan dalam proses metabolisme energi, proses pembentukan energi. Jadi kalau misalnya kekurangan vitamin B, biasanya orang-orang akan ya yang paling kelihatan adalah fatigue-nya gitu, fatigue, jadi lemes gitu istilahnya ya. Kemudian dia itu juga berperan dalam fungsi baik otak, baik syaraf maupun baik otot. Oke, sekarang nah ini langsung saya ke rangkumannya istilahnya ya. Jadi biar jelas lah langsung. Nah, di sini saya tulis other names ya. Tiamin, pertama tiamin. Tiamin itu other name-nya adalah B1. Jadi vitamin B1 itu adalah tiamin. Ya. Fungsinya di mana? Secara umum tadi saya bilang vitamin B itu berperan dalam proses pembentukan energi atau energi metabolisme. Nanti pecah-pecah lagi nih. Tiamin perannya di mana? Dia merupakan bagian ya, part of biasanya. Part of dari koenzim TPP. TPP itu adalah tiamin pirofosfat yang berperan dalam metabolisme energi. Nah, TPP ini perannya adalah di konversi ya pirufat ke asetil CoA. Nah, nanti akan mungkin sudah belajar kali ya materi-materi yang lain yang berhubungan dengan metabolisme energi. Oke, bagaimana defisiensi? Kalau terjadi defisiensi akan terjadi penyakit yang namanya beriberi. Ya, nanti kita akan lihat beri-berinya seperti apa ya, penyakit beri-beri itu seperti apa. Kalau toxicity jarang di report ya. Kemudian tadi source food-nya kebanyakan yang tadi yang saya udah bilang ya, yang banyak mengandung vitamin B kompleks. Kemudian yang kedua adalah riboflavin. Riboflavin itu adalah other name-nya vitamin B2. Ya, merupakan bagian dari koenzim FAD. FAD itu adalah kepanjangan dari flavin adenin dinukleotid dan FMN. FMN itu flavin mononukleotid. Ya, perannya di mana? Perannya FAD ini di TCA cycle. Ya, dia akan mempick up, jadi mengambil 2 hidrogen dari TCA cycle, kemudian akan mengirimkannya ke elektron transport
reaction change. Ya. Nah, kalau terjadi defisiensi bagaimana? Akan terjadi peradangan biasanya. Akibatnya apa? Terjadi sore throat, tenggorokannya itu radang ya. Sakit tenggorokan gitu ya, kemerahan di mulut ya. Chelosis namanya ya, ada painful red apa namanya itu lidahnya ya, lidahnya itu kemerahan ya, intinya adalah terjadi peradangan. Kalau pada lidah disebut dengan glossitis ya, peradangan pada lidah. Kemudian yang ketiga adalah niacin. Niacin itu disebut dengan nama lainnya adalah vitamin B3. Dia juga perannya sama, perannya juga di metabolisme energi, yaitu bagian dari NAD. NAD itu nicotinamide, adenin di nukleotid, dan NADP ya. Kemudian perannya ini banyak sekali ya, perannya itu sentral pada energi transfer reaction, terutama pada metabolisme glukosa, pada metabolisme lemak ya. Jadi kalau misalnya terjadi defisiensi ya, yang timbul adalah kalau kita lihat di sini pelagra ya. Pelagra itu terdiri atas simptom diare, dermatitis, dan demensia. Demensia itu adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kemudian biotin. Biotin itu perannya adalah sebagai koenzim juga yang berperan dalam proses TCA ya. Siklus Krebs ya, tricarboxylic acid cycle, atau kalau SMA kamu mungkin lebih familiar dengan nama siklus Krebs ya. Selanjutnya ada vitamin B5 atau pantothenic acid. Ya, pantothenic acid juga perannya sebagai koenzim juga dalam proses metabolisme. Dia merupakan bagian dari chemical structure dari koenzim A. Gitu ya. Kemudian kalau yang pantothenic acid sudah ya. Kemudian selanjutnya adalah vitamin B6. Nah, vitamin B6 ini dia berperan juga dalam banyak koenzim yang yang digunakan pada metabolisme asam amino dan fatty acid ya, asam amino dan fatty acid. Sehingga kalau misal terjadi kekurangan akan menyebabkan depresi, karena dia juga mengubah triptopan. Jadi kalau misalnya itu terjadi defisiensi, maka triptopannya akan meningkat ya. Salah satunya adalah terjadi depresi, confusion, dan anemia. Begitu ya. Nanti dia akan mengubah triptopan itu niacin atau ke neurotransmitter serotonin. Nanti kamu akan belajar mengenai apa itu neurotransmitter ya. Oke, selanjutnya adalah vitamin folat ya. Oke. Folat itu disebut dengan vitamin B9. Perannya dia itu berperan dalam sintesis DNA. Ya. Sintesis DNA untuk pertumbuhan sel. Nah, peran keterkaitan antara folat dan vitamin B12 ini sangat erat. Kenapa? Karena folat itu perannya adalah untuk mengaktifasi vitamin B12, dan vitamin B12 itu juga akan mengaktifasi folat. Jadi kalau misalnya kekurangan salah satu juga bisa menyebabkan terjadinya kurangnya yang lain. Misalnya contohnya kalau terjadi defisiensi asam folat, berarti kemungkinan akan terjadi defisiensi vitamin B12. Begitu juga dengan sebaliknya. Ya, nanti kelainannya akan kita bahas lagi. Oke, untuk vitamin C nanti kita akan bahas lagi ya. Nah, kemudian vitamin B defisiensi ini adalah beberapa contoh ya, saya kasih gambar agar kamu bisa mengetahui oh gimana sih kalau kamu terjadi defisiensi vitamin B.
Yang pertama, gambar yang figur atas ya, 10.3 yaitu ya. Thiamine deficiency symptoms, artinya dia kekurangan vitamin B1. Akan terjadi odem. Odem itu pembengkakan. Pembengkakan itu nanti kamu akan belajar ada yang namanya pitting dan non-pitting. Ya, ini yang disebut dengan pitting odem. Artinya gini, kalau kamu tekan, itu kan ditekan sebenarnya ya, di gambar itu kakinya ditekan pakai 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 jari, nanti bekas dari jari itu akan ada gitu. Jadi nggak kembali lagi, akan kelihatan gitu cengkoknya apa ya. Oke, kemudian tadi saya bilang kalau terjadi defisiensi bisa terjadi peradangan. Peradangan di mana? Peradangan di bibir. Akibatnya bibirnya akan terjadi ini ya, luka-luka ya, kemerahan ya, kelosis. Kemudian juga lidahnya juga akan kemerahan ya, glositis, peradangan. Kemudian juga bisa menyebabkan vitamin niasin ya, kalau misal kekurangan vitamin siniasin akan menyebabkan ini yang disebut dengan kondisi pelagra ya. Ini adalah dermatitis dari pelagra. Gitu. Jadi istilahnya ya seperti ini nih. Kulitnya itu kehitaman ya. Kehitaman biasanya pada bagian-bagian yang terpapar sinar matahari. Yang lain lagi contohnya adalah vitamin kalau terjadi defisiensi asam folat. Ini asam folat, bukan asam folat ya, ini adalah tabung syaraf. Nanti kamu akan belajar di embriologi ya, embriologi bagaimana proses pertumbuhan embrio. Si tabung syaraf ini akan dibentuk pada saat masa embrio. Lama-kelamaan, kalau normalnya, tabung syaraf ini akan menutup. Tapi kalau misalnya terjadi defisiensi asam folat, maka akan menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penutupan si asam folat. Ya. Kemudian setelah itu kalau terjadi defisiensi misalnya defisiensi vitamin B12 atau asam folat nih ya, akan menyebabkan pengaruh ke sel darah merah eritrosit ya, sel darah merah eritrosit, mempengaruhi perkembangan dari eritrosit ya. Di sini akan terlihat kalau misal tanpa folat, untaian DNA itu akan putus dan nanti pembelahan sel itu akan berkurang. Ya. Kemudian maturasi dari eritrosit seharusnya terjadi sintesis hemoglobin itu tidak akan terjadi. Ya, jadi sudah di sini tidak bisa nanti mengangkut oksigen, bentuknya pun lebih besar. Ya, seharusnya kan kalau si normalnya eritrosit itu dalam bentuk bikonkav seperti ini. Jadi dia bisa masuk ke dalam pembuluh-pembuluh darah yang kecil. Dia bisa sangat fleksibel. Tapi kalau bentuknya seperti ini, dia akan tidak bisa masuk ke pembuluh darah yang kecil. Ya, dia akan tertahan di pembuluh darah yang besar. Gitu ya. Next adalah vitamin C. Vitamin C adalah dari mana kita bisa dapatkan? Biasanya dari buah-buahan ya, sitrus, stroberi, kiwi, brokoli misalnya ya, tomatoes ya, tomat dan potatoes. Fungsinya untuk tubuh yang pertama sekali adalah sebagai antioksidan. Jadi antioksidan itu sebenarnya tidak hanya satu jenis saja, dia bisa dari berbagai macam jenis. Ada nanti kamu belajar ada yang namanya eksogen antioksidan, ada yang namanya endogen antioksidan. Yang vitamin C termasuk dalam eksogen antioksidan karena didapatkan dari luar. Nanti ada yang namanya endogen antioksidan, biasa dalam bentuk enzim. Ya. Dia berperan tadi melindungi sel dari kerusakan. Ya, terutama kerusakan dari free radikal atau dari radikal bebas.
Kemudian dia juga sebagai kofaktor dari formasi atau pembentukan kolagen. Ya. Nah, kolagen ini pentingnya untuk apa? Dia itu berperan sebagai matriks juga, ya. Berperan di matriks tulang juga. Jadi istilahnya akan kalau vitamin C-nya cukup, maka tulangnya akan cukup. Selain itu juga kolagen itu berperan sebagai lem istilahnya ya. Dia akan berperan dalam lem, berperan sebagai lem. Jadi kalau misalnya ada luka, dia akan mengglue, isinya melem ya, jaringan-jaringan yang terpisah sehingga akan terbentuk scars. Jadi dia berperan dalam penyembuhan luka. Kemudian dia juga membantu dalam proteksi tubuh terhadap infeksi. Ya, salah satunya sebenarnya sebagai antioksidan. Ya. Itu vitamin C. Ini rangkumannya ya. Oke, defisiensinya akan terbentuk scurvy. Apa itu scurvy ya? Nah, ini ya. Jadi kalau scurvy itu nanti akan ada yang namanya scorbutic ya, scorbutic gums. Jadi istilahnya terjadi pendarahan ya, kayak lagi ada butir-butir istilahnya, ada titik-titik pendarahan di gusi gitu ya. Ini rentan sekali gusinya nih berdarah. Kemudian ada yang namanya pinpoint hemorrhages ya. Jadi ini sebenarnya adalah pendarahan sih ya, spontaneous bleeding secara internal. Jadi terjadi pendarahan spontan secara internal. Oke. Tadi udah vitamin, sekarang mineral. Nah, sekarang mineral itu asalnya dari mana? Sumbernya dari mana? Bisa dari daging, bisa dari kacang-kacangan, bisa dari buah-buahan juga, bisa dari sayur-sayuran, susu, dan biji-bijian. Fungsinya ini penting bagi tubuh, ya. Perannya banyak. Kalaupun memang dibutuhkannya dalam kadar yang kecil, ya. Ada 16 mineral yang dibutuhkan tubuh. Ini major mineral ya. Ada yang namanya kalsium, fosfor, magnesium, potasium, ya, sodium. Iron ini masuk ke mikromineral. Lainnya seperti selenium, iodin, zinc, copper, sulfur, dan klorid, dan sebagainya. Oke, kita bahas mengenai yang major mineral dulu. Kalsium dan fosfor. Tadi saya sudah bilang waktu menjelaskan vitamin D. Ya, kalsium dan fosfor itu perannya adalah di mana? Yaitu di tulang dan gigi sebagai matriks tulang dan gigi. Juga penting untuk aktivitas dari jantung, dari syaraf dan otot. Ya, itu kalsium. Jadi kalau misalnya terjadi defisiensi, dia akan menyebabkan osteoporosis. Ya. Next, sodium. Sodium itu paling banyak ya, banyak sekali terdapat pada makanan siap saji biasanya. Makanan siap saji, sayuran kaleng ya, daging biasanya ya, ham. Kemudian juga ada banyak pada makanan beku. Kemudian juga dia banyak terdapat bumbu dalam bumbu, misalnya garam, kecap, saus tomat ya, saus barbeque, saus steak dan sebagainya. Bisa juga memang dari sumber yang alami, misalnya beberapa daging ya. Kemudian juga unggas, produk susu khususnya keju dan sayur-sayuran. Nah, sekarang sodium itu pentingnya apa? Dia pentingnya untuk balance ya, keseimbangan cairan di dalam tubuh. Juga penting untuk transmisi dari impuls syaraf, penting juga untuk otot ya, dia akan mempengaruhi kontraksi dan relaksasi dari otot. Tapi kalau berlebihan dia bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Nanti kita belajar ya, hipertensi atau darah tinggi. Kalau misalnya dibiarkan, ini merupakan faktor risiko ke arah penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan penyakit ginjal. Oke, ini adalah rangkuman dari semuanya. Ya, ini bisa kamu baca
di sini ada tambahan lagi sebenarnya selain yang saya jelaskan ya. Contohnya misalnya apa chloride ya. Chloride juga perannya adalah untuk memaintain juga balancing ya antara cairan dengan elektrolit. Itu juga ya. Kemudian fosfor tadi dengan si kalsium. Sebenarnya fosfor itu bukan cuman penting di pertumbuhan pembentukan tulang dan gigi, juga penting untuk sel ya. Jadi dia merupakan bagian dari membran sel dalam bentuk fosfolipid dan sebenarnya bahan pembentuk untuk DNA dan RNA. Ya, jadi itu penting. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya trace elemen ya. Salah satunya adalah iron ya. Sini ada sebentar. Nah, ini ya. Jadi ada yang namanya trace elemen, salah satunya adalah iron. Kita ke depan lagi. Iron asalnya dari mana? Sumber makanannya dari mana? Dari liver, dari kidney ya. Bisa juga dari telur ya, dari sayur-sayuran. Fungsi di dalam tubuh dia itu berperan dalam pembentukan hemoglobin di sel darah merah atau eritrosit. Sehingga kalau misalnya kekurangan dari Fe ini biasanya jadi anemia ya. Anemia itu anemia defisiensi besi. Contohnya mungkin pada wanita-wanita yang menstruasi ya. Kalau misalnya menstruasinya banyak itu bisa saja gitu ya. Kekurangan zat besi. Atau karena parasit juga bisa, karena cacingan itu juga bisa ya. Oke, sekarang saya mau bahas mengenai penelitian saya. Kenapa saya di nutrisi? Karena memang proyek penelitian saya itu berkisar masalah nutrisi, terutama trace element. Salah satunya adalah tentang selenium ya. Itu proyek S3 saya ya, dimana saya lulus tahun 2015 lah ya. Nah, selenium ini adalah suatu essential micronutrient for human health, even jadi dibutuhkannya kecil dalam bentuk atau dalam kadar yang kecil, tetapi memang sangat berperan dalam kesehatan. Ya, salah satu bentuknya adalah dalam bentuk kenapa dia berperan dalam kesehatan itu terutama dalam bentuk selenium dependent enzyme. Salah satunya adalah itu selenoprotein P. Ya, selenoprotein P adalah selenium transport yang utama di dalam plasma. Ada lagi nanti bentuk selenium dependent enzyme yang lain, enzim yang dependent selenium. It means gini, enzim ini nggak bisa aktif loh kalau tidak ada si selenium. Ya, contohnya GPX ya, glutathione peroxidase. Oke, GPX ini juga ada macam-macam, ada GPX1, GPX3, GPX4 ya. Oke, salah satu hasil dari penelitian saya adalah yang pertama sodium selenite supplementation. Jadi bentuk salah satu suplemen itu adalah dalam bentuk sodium selenite ya. Dia bisa memiliki peran di selenoprotein P. Jadi kalau misalnya dikasih sodium selenite itu selenoprotein P-nya akan meningkat. Begitu juga berperan dalam ApoB 100 ya, apolipoprotein B100 penurunan ya sini ya, apolipoprotein B100 di Etsy cells itu adalah sel-sel hepar ya. Kemudian penelitian saya yang lain adalah saya meneliti mengenai selenium dengan HDL atau HDL high density lipoprotein. Jadi ada tidak peranan dari si selenium itu ke HDL ya, high density lipoprotein. Kemudian ada lagi penelitian saya berikutnya melihat yang mengeksplor peran dari selenium ini sebagai potensial radioprotective compound ya untuk sel-sel non cancer ya. Jadi istilahnya gini, kalau sel-sel ada yang kanker, ada yang non kanker gitu ya.
Kalau pada radioterapi, dia ini si selenium ini sifatnya sebagai radioprotektif. Jadi dia protektif terhadap sel-sel yang bukan kanker, sel-sel normal. Gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari publikasi saya ya. Kenapa saya menjelaskan seperti ini? Karena kita memang harus memasukkan, dosen-dosen itu ya sebaiknya memasukkan penelitiannya ke dalam bahan kuliah. Makanya saya membahas sedikit tentang penelitian saya gitu ya. Oke. Siapa tahu di antara adik-adik lain, adik-adik ya ada yang mengikuti jejak saya lah gitu. Oke, next ya. Nah, ini ada rangkumannya ya. Dari beberapa trace elemen ya. Selenium juga termasuk di sini ya. Selenium itu penting, perannya untuk apa coba? Untuk antioksidan dalam melawan radikal bebas ya. Ya karena adanya proteksi tersebut ya, makanya pada contohnya misalnya pada kanker itu dia akan bisa memproteksi sel-sel yang normal dari radioterapi gitu. Tapi memang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Oke ya. Nah, sekarang ada yang namanya malnutrien. Apa sih itu malnutrien? Malnutrien itu adalah, poinnya adalah ketidakseimbangan. Gitu aja deh. Bisa karena kelebihan, undernourished ya, undernourished tulis itu ya. Classification-nya undernourished, kelebihan kok undernourished. Overnourished, sorry ya. Overnourished, kelebihan, atau undernourished ya, kekurangan. Ya, masing-masing dari ini itu akan menyebabkan terjadinya symptoms. Gitu. Nah, sekarang simptomnya bisa jadi tidak serius ya. Misalnya bisa karena ya cepat capek ya, atau misalnya susah tidur, susah konsentrasi, sampai ke arah hal-hal yang bisa mempengaruhi fisik gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengavoid, jadi untuk mencegah? Makanya kita harus makan makanan dengan diet yang balance ya, jadi seimbang. Jadi nanti akan ada step-stepnya nih, stage in the development of nutrient deficiency. Pada awal terjadi primary deficiency kan bisa terjadi karena primary atau secondary ya. Kalau primary itu benar-benar karena dia itu inadequate diet. Kalau secondary itu ada problems lainnya, misalnya karena penyakit tertentu gitu ya. Nah, ini bisa dilihat, kita bisa assess, kita bisa nilai dengan apa? Kita biasanya anamnesa kan kalau dokter ya. Kita anamnesa bagaimana riwayatnya, riwayat kesehatannya, riwayat dietnya ya kalau untuk gizi. Dan nanti akan jatuh ya kalau misalnya dia tidak dibiarkan saja lah, istilahnya dibiarkan saja, akan masuk lagi terjadinya penurunan, declining nutrient stores. Jadi istilahnya penyimpanan dari nutrien ini akan kosong, istilahnya depleted ya, akan turun gitu. Akhirnya terjadi abnormal function di dalam tubuh ya. Dia akan mempengaruhi proses-proses metabolisme, misalnya di dalam tubuh, proses metabolisme energi. Nah, ini bisa dilihat dari hasil laboratorium ya, tes-tes laboratorium. Atau nanti kalau misalnya dia sudah berlanjut baru kelihatan tuh secara physical sign-nya, symptoms-nya gitu ya. Apakah oh ini badannya kurus sekali gitu ya. Jadi mempengaruhi berat badan, tinggi badan. Mungkin kalau yang overnourished terjadi obesitas ya, kegemukan gitu ya. Kemudian ini bisa didapat, kita bisa assess ya, kita bisa nilai dengan pemeriksaan fisik dan antropometrik. Nanti kita akan belajar apa itu pemeriksaan fisik, meliputi apa saja, bagaimana kalau kekurangan vitamin kelihatannya seperti apa gitu ya, pemeriksaan fisiknya seperti apa, pemeriksaan antropometriknya seperti apa ya. Oke, sudah ya. Ini jenis-jenis tadi sudah saya bilang, ada yang primer, ada yang sekunder. Primer itu karena memang inadequate dietary intake, atau sekunder efisiensi karena hal lainnya. Oke, nah ini referensi, daftar referensi
ya, daftar referensi. Jadi yang paling saya pakai itu di sini adalah Understanding Nutrition, yang lainnya ya tambahan-tambahan ya. Dari jurnal biasanya saya tambahkan dari buku, mainnya dari buku, saya tambahkan dari jurnal, dan itu ada penelitian-penelitian saya masukkan di sini. Oke, semoga adik-adik mengerti dan bisa mengambil manfaat dari kuliah saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.